Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas metode dua fase. Minggu lalu kita udah bahas Big M, jadi metode dua fase ini merupakan sama seperti Big M, merupakan salah satu metode yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan kasus di pemrograman linier. Baiklah, konsep dasar dari metode dua fase ini adalah pada basis awal yang terdiri dari variabel artifisial. Jadi pada dua fase itu ada dua tahap, di mana tahap pertamanya adalah kita mengoptimalkan variabel artifisial. Kemudian setelah kita optimalkan variabel artifisialnya, kita akan baru mengoptimalkan variabel keputusannya. Kalau kalian masih ingat artifisial, minggu lalu kita notasikan dengan A1, A2, variabel keputusan berarti ya X1, X2 dan seterusnya, tergantung dari kasusnya. Nah, jadi sesuai dengan namanya, metode dua fase ini digunakan untuk menyelesaikan pemrograman linier dalam dua tahap. Nah, jadi yang pertama, kita akan mengubah model pemrograman liniernya dalam bentuk baku, seperti metode Big M yang lalu. Nah, tapi bedanya adalah fungsi objektifnya itu adalah merupakan sumasi atau jumlahan dari variabel artifisialnya. Jadi nanti kita bermainnya tahap 1, yang akan kita minimumkan itu adalah R-nya. Kalau untuk kasus minimisasi ya R-nya, mana R ini adalah sumasi dari variabel artifisialnya. Kalau variabel artifisialnya ada 2, berarti hanya R1 ditambah R2. Kalau sampai R10 berarti R1 tambah R2 sampai R10. Nah, kemudian ini minimum R ini akan kita gunakan untuk mencari solusi optimalnya di tahap 1. Nah, selanjutnya apabila solusinya sudah optimal, tahap 1 dikatakan optimal yaitu apabila R-nya sama dengan 0. Maka kita bisa lanjut ke tahap atau fase yang kedua. Nah, kalau enggak gimana? Kalau enggak, maka pemrograman linier tersebut modelnya tidak memiliki solusi yang visible atau solusi yang layak, maka proses bisa kita hentikan. Kemudian kalau misalnya kita bisa berlanjut ke tahap yang kedua, yaitu artinya R kita sama dengan 0, maka kita bisa menggunakan solusi layak yang kita peroleh dari tahap atau fase 1 itu sebagai solusi dasar awal dari model sebelumnya, dan kita akan melakukan iterasi simplex seperti biasa. Nah, tahap pertama ini juga pakai simplex seperti biasa, yang kedua juga simplex. Hanya saja bedanya tahap pertama kita akan minimumkan R, selanjutnya untuk tahap kedua R-nya karena sudah sama dengan 0 tidak lagi kita gunakan. Mungkin biar lebih clear, saya kasih contohnya. Ini misalnya ada minimum Z sama dengan 4x1 plus x2, di mana dia memiliki 3 buah fungsi kendala. Ada yang berupa persamaan, pertidaksamaan lebih besar sama dengan, dan pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Nah, terus kita diminta untuk menentukan solusi optimalnya menggunakan metode dua fase. Maka yang pertama kita lakukan adalah tahap pertama kita tentukan dulu solusi minimum dari sumasi variabel artifisialnya. Artinya yang tadinya model kita seperti ini kita ubah menjadi bentuknya ini. Jadi tidak lagi minimum Z sama dengan 4x1 plus x2, tetapi kita ubah menjadi seperti ini. Nah, untuk mengetahui ada berapa variabel artifisial yang terlibat, kita perlu membuat bentuk standar dari fungsi kendalanya. Nah, jadi
fungsi kendala yang pertama yaitu persamaan sehingga membutuhkan artificial variable. Yang kedua lebih besar sama dengan juga membutuhkan artificial variable. Yang ketiga kurang dari sama dengan hanya membutuhkan select variable saja. Ini harusnya ada X1, X2, X3, X4, terus R1, R2-nya lebih besar sama dengan, aduh maaf ya kalau tulisannya terlalu indah. Nah, kemudian dari sini kita peroleh bahwa variabel artifisial kita itu ada 2, yaitu ini 1 pada kendala pertama dan R2 untuk kendala yang kedua. Maka kita akan meminimumkan pada tahap 1 ini, yaitu R sama dengan R1 ditambah R2. Kenapa sampai R2 aja? Karena variabel artifisial kita di kasus ini cuma 2. Jadi kita akan meminimumkan R. Nah, ada juga referensi yang menotasikan tahap pertama ini dengan W. Itu boleh-boleh aja sih. Nah, kemudian setelah itu, nah kita bisa mendefinisikan, selanjutnya kita mendefinisikan atau mengubah ruas untuk fungsi kendala yang pertama ini. Jadi nanti tinggal R1 sama dengan 3 dikurang 3X1 dikurang X2. Begitu pula yang R2. Kenapa? Untuk mengubah yang ini. Jadi nanti kita substitusikan ke fungsi tujuan kita yang baru. Sehingga setelah sederhanakan, bentuknya menjadi ini. Oke. Jadi kita dapat R plus 7X1 plus 4X2 min X3 sama dengan 9. Nah, sehingga kita sudah punya fungsi tujuannya yaitu ini dan fungsi kendalinya ini, tinggal kita inputkan ke tabel simplex. Nah, kira-kira jadi seperti ini. Seperti biasa ya, kita input ke tabel simplexnya. Nah, kemudian sudah disubstitusikan. Tadi kan ini ada 7, R-nya 1, 7, 4, min 1. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah kita mengoptimalkan menggunakan simplex tabel ini. Nah, karena kasusnya adalah minimisasi, maka yang kita pilih sebagai kolom pivotnya adalah yang memiliki nilai R positif terbesar karena minimisasi ya. Nah, jadi kita harus cek dulu tabel kita ini sudah optimal atau belum. Cara mengeceknya adalah apakah ruas baris R itu sudah tidak ada yang bernilai positif. Nah, karena masih ada, kita pilih yang nilai terbesarnya yaitu kolom X1. Nah, untuk pemilihan baris pivot, seperti kalian sudah ketahui bahwa kita akan membagi sisi ruas kanan atau pemecahan ini oke, dengan kolom pivotnya. Inilah baris pivot kita, angka 3 ini ya. Kemudian seperti biasa kita harus mengubah ini menjadi 1. Bagaimana caranya biar jadi 1? Yaitu berarti kita harus membagi baris R1 ini dengan angka 3. Nah, jadi X1 ini menjadi entering variable atau variabel yang masuk. Sedangkan
untuk R1-nya itu adalah menjadi living variable-nya atau variabel yang keluar. Akan digantikan oleh X1. Nah, sehingga tabel simplex untuk iterasi yang ini kan iterasi 0 ya. Iterasi satunya adalah ini. Tadi tiganya sudah jadi 1 dan selain entry pivotnya itu adalah kita ubah menjadi 0. Kemudian kita cek sudah optimal atau belum tabel ini. Nah, karena kasus minimisasi kita cek masih ada nggak yang nilainya positif. Oh, ternyata masih ada, yaitu kolom X2. Dan kita lanjut, iterasinya berarti ya masih belum optimal. Kemudian kita cari lagi baris pivotnya seperti biasa, mencari dengan menggunakan simplex. Sudah peroleh ini entry pivotnya. Kita bagi semua, berarti yang R2 ini dengan 3/5 ya. Nah, jadi X2 ini akan menjadi entering variable menggantikan R2. Sehingga diperoleh tabel seperti ini. Nah, kita lihat kalau tadi yang pertama R-nya itu adalah nilainya 9, saat iterasi selanjutnya jadi 2, kemudian iterasi yang terakhir adalah jadi 0. Nah, ini yang kita inginkan, yaitu R-nya sama dengan 0. Artinya apa? Sudah optimum. Oke, dan tidak ada lagi yang bernilai positif di R. Makanya ini sudah optimum, maka tahap 1 selesai. Selanjutnya, kita akan berlanjut ke tahap yang kedua. Nah, tahap yang kedua, dari tahap yang pertama kita peroleh solusi apa sih? Nah, kita peroleh solusi yaitu X1 ditambah 1/5 X3 itu sama dengan 3/5. X2 dikurang 3/5 X3 sama dengan 6/5. X3 ditambah X4 itu sama dengan 1. Nah, inilah yang kita peroleh. Kenapa R-nya nggak diikutkan? Karena R-nya tadi R1 ditambah R2 udah sama dengan 0. Jadi tidak diikutkan lagi karena R-nya yaitu R1 ditambah R2 itu sudah 0. Sudah 0 ya. Oke. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kita bisa substitusikan. Tadi kita udah dapat nih X1 plus 1/5 X3 sama dengan 3/5. Kita ubah menjadi seperti ini agar kita bisa mensubstitusikan ke, ini kan bentuk Z kita yang semula ya, 4X1 plus X2. Nah, X1-nya disubstitusikan dari solusi tahap 1 yang kita peroleh, begitu juga dengan X2. Maka kita punya fungsi tujuan kita adalah ini. Oke, selanjutnya kita substitusikan lagi. Kita masuk ke tahap kedua, masukkan lagi ke tabel simplex. Terus cek lagi, sudah optimal atau belum. Kita cek Z-nya masih ada yang positif nggak? Oh, masih ada, yaitu di X3. Maka X3 menjadi kolom pivot kita dan X4 ini menjadi baris pivot kita. Nah, selanjutnya berarti satu ini jadi satu utamanya, min 3/5, 1/5, dan 1/5 yang ini kita ubah menjadi 0. Sehingga diperolehlah setelah dilakukan OBE kita peroleh ini. Nah, sudah optimal atau belum? Nah, kita cek di baris Z semuanya sudah negatif. Kalau pemecahan ini memang nggak masuk ya, kecuali di kolom pemecahan ini, atau ini sama aja ruas right hand set-nya itu tidak perlu diperhitungkan, hanya yang di variabel-variabel ini aja. Nah, sudah semua tidak ada yang negatif, berarti kita punya X1 sama dengan 2/5, X2 sama dengan 9/5, dan X3-nya adalah 1. Oke.
ini sudah optimum. Nah, tinggal kita evaluasi, disubstitusikan untuk nilai Z kita adalah 17/5. Jadi kita harus misalnya kasus produksi memproduksi 2/5 untuk X1, 9/5 untuk X2, dan ini adalah X3 itu tadi adalah slack ya. Nah, berarti ini artinya ada kelebihan. Oke, mungkin segitu tahapan dari metode 2 fase untuk kasus minimisasi. Nah, coba kira-kira gimana ya kalau misalnya kasusnya maksimisasi. Oke, kita lanjut diskusinya di e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.